Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita lihat kiri kanan, berikan salam muka belakang. Saya ingin percaya walaupun cuaca kurang bersahabat di luar, tapi saya ingin percaya kita semua bersahabat di dalam Tuhan di pagi hari ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita mau datang di pagi hari ini dengan penuh ungkapan syukur di hadapan Tuhan. Karena apa, tanpa Tuhan siapalah kita ini. Mari kita tetap duduk di hadirat Tuhan. Kita mau terhubung dengan Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini adalah meninggikan nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Lakukan pujian ini yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Angkat tanganmu, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, kami mau memuji Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak
memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sembah Dia, katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah Engkau Tuhan. Kau yang layak, terima kasih, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, nikmati hadirat Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kau yang layak terima pujian. Haleluya. Kami sembah Raja di atas segala raja. Naikkan syukurmu, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Allah yang ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian,
begitu. Saya undang jemaat berdiri di hadapan Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Benar Tuhan, Kau yang layak untuk terima pujian kami Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Biar kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saat ini Tuhan kami rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai, kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan, karena kami memiliki Allah yang heran dan besar. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan, karena kami ingin percaya bahwa ketika kami memuji Tuhan, kesembuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Ketika kami memuji Tuhan, pemulihan terjadi bagi kami. Dan ketika kami memuji Tuhan, kelepasan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berapa banyak yang bersuka cita di rumah Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Mari sambil bertepuk tangan. Sama-sama katakan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Mari bersuka cita umat Tuhan di gereja Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersorak bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya, Allah kita. Come on, Allah kita heran dan besar, amin. Yes, kita heran dan besar. Yes, God. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Sekali lagi, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heran. Sekali lagi katakan, Allah kita heran dan yang besar. Semangat memuji Tuhan. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Sekali lagi, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah.
kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tidak mengapa jemaat Tuhan, mari kita berikan tos minimal 5 orang, katakan Yesus ada di tempat pertama. Haleluya. Come on. Jemaat Tuhan bersukacita di tempat ini karena Yesus ada di tempat pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di rinduku dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di rinduku dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu berada di tempat pertama. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Saya ingin percaya jadi payah dalam Tuhan tidak sia-sia. Amin. Mari kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara, biarlah kita boleh fokus ketika firman Tuhan ditaburkan, boleh bertumbuh subur untuk kemuliaan nama Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas
Sama-sama kita lakukan pujian ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu Tuhan. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidup, yang saya undang jemaat untuk berdiri di hadapan Tuhan. Ku terhubung dengan-Mu. Kepada Pastor Ayah saya persilakan. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Bawa kami untuk selalu terhubung dengan-Mu Tuhan. Bawa kami untuk selalu melekat dalam genggaman tangan-Mu. Karena di luar Kristus hidup kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mari Bapa, nyatakan kehadiran-Mu di tempat ini. Lawat kami, jamah kami. Berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Sungguh hati kami terbuka untuk Engkau Roh Kudus. Urapi hamba-Mu Pak Beni yang sudah Engkau utus ke tempat ini. Pakai bibir lidah hikmat puayuan turun atas hamba-Mu. Biar kebenaran firman Tuhan menguatkan kami, menegur kami, menjamah kami, memerdekakan kami. Sehingga pulang dari tempat ini ada sesuatu yang kami dapatkan yang berasal dari Tuhan. Hidup kami diubahkan, iman kami dibangkitkan. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kasih salam kanan kiri, katakan saya senang lihat kamu hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini firman Tuhan disampaikan oleh hambanya Pak Beni Kusbin. Pak Beni Kusbin sudah enggak asing buat kita saudara. Dan puji Tuhan beliau bersedia setahun 2 kali melayani di gereja kita. Kalau pengusaha yang diberkati itu banyak saudara. Tapi pengusaha yang cinta Tuhan, melayani Tuhan, rendah hati, itu sedikit saudaraku. Ya, Pak Beni ini hamba Tuhan yang pengusaha yang saya lihat bukan hanya diberkati tapi komitmen konsisten untuk melayani Tuhan. Dan juga begitu rendah hati dan juga begitu peduli memperhatikan hamba-hamba Tuhan saudaraku secara khusus di daerah-daerah. Bapak Ibu siap dengar firman Tuhan hari ini? Buka hati sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan mau bicara buat semua kita hari ini melalui firman-Nya. Pak Beni terima kasih buat waktunya, waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Oke baik, yang pertama-tama saya memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang saya cintai, Tuhan yang saya kagumi, dan pada siang hari ini saya akan mewakili Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala,
sahabat saya yang sudah mengundang saya untuk kesekian kalinya, suatu kehormatan bagi saya bisa melayani di gereja ini. Terima kasih juga untuk semua majelis, semua pengerja yang ada di tempat ini. Terima kasih juga untuk tim altar yang sudah membawa kita di dalam pujian dan penyembahan. Saya percaya ketika umat Tuhan melayani Tuhan dengan ketulusan dan kemurnian, pasti upahnya besar di sorga. Terima kasih juga untuk jemaat Tuhan yang meluangkan waktu. Saya tahu tadi hujan, saya lama di mobil sambil tunggu hujan reda sedikit, saya makan buah di mobil. Saya tahu kalau saudara mau datang karena saudara rindu berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Baik, yang terakhir, saya akan khotbah dengan sungguh-sungguh. Saya akan khotbah dengan serius, tetapi saya minta semua umat Tuhan yang hadir di dalam gereja ini dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan buka HP yang tidak ada hubungannya dengan firman Tuhan. Saudara dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya ketika kita dengarkan, kita renungkan dan kita lakukan, akan terjadi terobosan di setiap aspek hidup kita. Karena hanya firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup kita. Hari ini saya akan berbicara tentang nama Yesus yang berkuasa. Kita akan buka saudaraku Matius 28 ayat 18 dan ayat yang kedua Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan di dua ayat ini. Saudara simak dengan baik-baik ayat-ayat yang saya bacakan. Matius 28 ayat 18 demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Kita telah baca di dua ayat ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Di dua ayat ini, ayat yang pertama, firman Tuhan berkata segala kuasa di sorga dan di bumi ada di dalam tangan Tuhan kita. Makanya itu kita bangga ikut Tuhan, kita bangga melayani Tuhan. Karena segala kuasa yang ada di muka bumi ini ada di dalam tangan Tuhan Yesus yang kita sembah hari ini. Ayat yang kedua, firman Tuhan berkata apa? Ada 4 gelar yang diberikan di dalam nama Tuhan Yesus. Gelar yang pertama, penasehat ajaib. Gelar yang kedua, Allah yang perkasa. Gelar yang ketiga, Bapa yang kekal. Gelar yang keempat, Raja damai. Ada 4 gelar yang kita pelajari saat ini saudaraku. Gelar yang pertama, penasehat ajaib artinya apa? Artinya ketika kita melakukan kesalahan pelanggaran, Dia akan menasihati kita. Tuhan akan menasihati kita. Dan juga Tuhan akan mengajari kita. Dan bukan cuma itu, saudaraku, Tuhan juga mengampuni apapun kesalahan, apapun dosa yang kita perbuat. Yang penting kita mengaku dosa, kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan mengampuni setiap pelanggaran, setiap dosa yang kita lakukan. Tuhan sanggup mengampuni dosa kita, apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita. Yang penting kita bertobat. Saya punya teman 3 saudaraku. Sebelum dia bertobat, terima Tuhan, melayani Tuhan, hidupnya penuh dengan dosa. Penuh dengan dosa. Teman saya yang satu itu, saudara tahu apa? Pergi di mana-mana pun dia suka main perempuan. Setiap ke kota manapun juga selalu main perempuan. Sampai pernah saya tanya sama dia, kamu ini suka sekali main perempuan dulu. Sebelum kau bertobat, iya Pak Beni. Selalu saya main perempuan. Saya mau tanya, sudah berapa banyak wanita kau tiduri? Langsung dia pikir-pikir saudaraku, Pak Beni, bukan puluhan, bukan ratusan, ribuan. Ih, banyaknya dosamu itu. Banyaknya dosamu. Untung kau bertobat, saya bilang kalau kau tidak bertobat, kamu akan kena AIDS, kena penyakit-penyakit berbahaya. Karena banyak orang saudaraku ketika melakukan perselingkuhan, ketika melakukan hubungan seks yang tidak bersih, yang tidak kudus, apa yang terjadi? Banyak orang mengalami sakit, penyakit, bahkan berhadap kepada kematian. Makanya saya bilang sama teman, ayo sekarang jangan lagi, iya Pak Beni sekarang saya bertobat, saya tidak mau lagi main perempuan. Saya takut lagi sama Tuhan. Oh puji Tuhan, haleluya 12 kali. Teman saya yang kedua saudaraku lebih banyak dosa dari yang pertama.
suka main perempuan. Sebelum bertobat karena dia agama seberang, dia sudah menikah 10 kali. Bayangkan saudaraku, menikah 10 kali. Jahat sekali hidupnya sebelum bertobat. Dia bilang, apa Pak Beni, hidup saya jahat sekali. Kalau orang lihat tampang saya seram. Dia kasih lihat fotonya saudaraku. Tubuhnya penuh dengan tato, muka seram sekali. Sebelum terima Tuhan, sebelum jadi penginjil. Lalu dia bilang begini, saya bukan cuma suka ganti-ganti istri, main perempuan hampir setiap hari. Saya juga jual narkoba, saya bandar narkoba juga. Saya pakai juga narkoba. Saya lakukan banyak kesalahan, banyak dosa di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi saudaraku? Ketika dia diburu-buru polisi karena dia jual narkoba, bandar narkoba. Dia stres, depresi. Tiba-tiba dia masuk di salah satu gereja dan duduk di belakang. Pada waktu dia berada duduk di belakang, saudara tahu ada hamba Tuhan. Saudaraku yang akan khotbah. Dan sebelum khotbah itu pujian dinaikkan. Ada satu pujian yang menyentuh hati teman saya. Pujian itu berkata begini, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Ketika pujian itu dinyanyikan saudaraku, dia dijamah, dilawat Tuhan. Dijamah, dilawat Tuhan, dan nangis, dia rasakan hadirat Tuhan. Lalu yang khotbah hamba Tuhan hari itu, Tuhan berbisik di telinganya, Tuhan berbisik di hatinya. Tuhan bilang begini, sebentar selesai kamu khotbah, ada satu orang di belakang membutuhkan uluran tangan, membutuhkan doa. Dan kau harus setelah khotbah pergi ke belakang. Singkat cerita saudaraku, hamba Tuhan ini khotbah. Selesai khotbah dia pergi ke belakang. Dia berjumpa dan lihat teman saya. Lalu dia doakan, terjadi kelepasan, terjadi pemulihan. Hari ini teman saya jadi penginjil saudaraku. Diundang beberapa kali ke Amerika. Bahkan kalau diundang gereja-gereja Amerika itu sampai 1 bulan di Amerika. Hari ini diundang di gereja-gereja besar. Untuk apa? Kesaksian, menyampaikan firman Tuhan. Hidupnya dihubungkan Tuhan. Makanya saya bilang apapun dosa, apapun ikatan, apapun pelanggaran. Yang penting kita datang di kaki Tuhan. Kita bertobat, kita berubah. Tuhan akan ampuni setiap pelanggaran kita. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nama Yesus juga disebutkan apa? Allah yang perkasa. Artinya Tuhan yang sanggup melakukan apapun di dalam hidup kita. Dia Tuhan yang perkasa, apapun Tuhan sanggup lakukan. Mungkin kita mengalami kesulitan di dalam pekerjaan kita. Mungkin kita mengalami kebangkrutan di dalam bisnis kita. Tetapi yakinlah Allah Tuhan yang kita sembah itu, dia Tuhan yang perkasa, yang sanggup mendemonstrasikan kuasanya di dalam hidup kita. Apapun masalah kita. Engkau mungkin hari-hari ini jabatanmu tidak naik-naik. Di mana engkau kerja, tetap saudaraku rajin, tetap kerja keras, tetap jadi orang benar, tetap berintegritas. Lambat atau cepat, saudara akan diberikan jabatan yang terbaik dimanapun saudara bekerja. Satu kali saya ada di hotel Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Waktu itu saya breakfast di lantai 1. Tiba-tiba ada saya lihat satu pegawai baru saudaraku, pria. Masih muda. Saya lihat dia tiba-tiba Roh Kudus bicara dalam hati saya. Roh Kudus bilang begini, ini orang berpotensi menjadi pimpinan di hotel ini. Punya jabatan di hotel ini. Padahal baru masuk kerja saudaraku. Ya saya diamkan, tidak mungkin langsung diangkat jabatannya. Saudara tahu apa yang terjadi berapa bulan-bulan kemudian. Saya berada di lantai 6 hotel kami. Saya lihat dia lagi atur kursi meja karena ada event. Saya lihat bagus kerjanya, lincah anaknya, perhatian dengan kerjaan. Tiba-tiba Roh Kudus bicara yang kedua. Orang ini berpotensi memiliki jabatan di tempat ini. Bisa jadi pimpinan di tempat ini. Apa yang terjadi saudara selang waktu lama, cukup lama. Saudara 1 tahun 2 tahun. Tiba-tiba kami punya manajer hotel itu resign, keluar saudara, mengundurkan diri karena ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang terjadi, dia memilih untuk mengundurkan diri. Cari manajer itu tidak mudah saudaraku. Kenapa? Karena di hotel yang Tuhan percayakan kepada kami, banyak hamba-hamba Tuhan dari desa, dari daerah saudaraku. Kalau datang mau terbang, mau pergi di satu tempat atau ada urusan di Makassar itu, selalu
tidak punya uang untuk bayar hotel, nginap di tempat kami, tidak gratis, saudaraku, tidak bayar. Bayangkan kalau setiap beberapa hari manajer hotel diteleponi, Pak, ada orang mau masuk lagi di hotel tidak bayar, selalu gratis, selalu gratis. Belum tentu dia senang, betul. Apalagi kalau bukan anak Tuhan, belum tentu dia senang. Cari manajer hotel itu susah, saudaraku, saya cari di mana-mana tidak dapat. Lalu tiba-tiba Roh Kudus ingatkan kepada saya. Tuhan bilang begini, telepon salah satu staf yang ada di hotel yang sudah bekerja kurang lebih 8 tahun. Lalu saya telepon dia. Saya bilang begini, tolong kasih saya beberapa nama karyawan yang berpotensi untuk jadi manajer hotel di hotel kita. Kasih saya beberapa nama yang bagus kinerjanya, yang bisa memimpin hotel ini. Tolong kasih saya nama. Saudara tahu berapa hari kemudian dia kasih saya 2 nama. Dan di antara 2 nama itu yang Tuhan bicara, saudaraku, ini berpotensi memimpin hotel ini. Tapi saya tidak bisa putuskan untuk mengangkat jadi manajer. Kenapa? Karena Pak Beni tidak pintar, tidak punya sekolah, tidak bisa interview. Tidak pintar. Yang interview itu 02, saudara, istri saya di kantor. Karena dia pintar. Dia bisa tahu ini orang mampu tidak, kecerdasannya, otaknya encer atau tidak. Iya, istri saya tidak bisa putuskan. Akhirnya dikirim ke kantor menghadap istri. Dites psikotes di sana, saudaraku, 2 orang. Keluar hasil, saudara tahu. Tidak ada nepotisme, keluar hasil. Itu yang Tuhan bicara. Akhirnya hari ini dia memimpin menjadi manajer di hotel kami. Anugerah Tuhan, saudaraku, padahal pegawai biasa. Tidak punya jabatan, tidak punya pendidikan yang tinggi. Tapi bisa menjadi manajer hotel. Makanya saya bilang bagi pegawai-pegawai Kristen, ayo kerja keras, kalahkan orang yang paling rajin di tempat kerjamu. Nanti Tuhan angkat engkau naik dan tidak pernah turun. Tuhan kasih akan jabatan yang terbaik di tempat kerjamu. Pengusaha juga seperti itu. Apapun tantangan dalam dunia bisnis kita hari ini, goncang ekonomi, saudaraku, krisis terjadi di mana-mana, pabrik tutup, toko tutup, orang tidak bisa bayar utang, stres banyak pengusaha. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap andalkan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, karena Tuhan sumber segalanya. Saya ini orang yang andalkan Tuhan dalam bisnis saya, dalam hidup saya, saudaraku. Makanya saya ajari orang tetap andalkan Tuhan. Walaupun hari ini usaha bisnismu apapun, mau kecil, mau menengah, besar, di dalam keadaan apa, mau jatuh, mau hancur, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berdoa, tetaplah beriman kepada Tuhan. Nanti ada waktunya Tuhan akan memulihkan bisnis kita. Saya punya teman, saudaraku, sebelum dia menikah, dia pacaran dengan istrinya, saudara. Waktu pacaran dengan istrinya, senang dengan istrinya, bawa makan, kasih lihat mobilnya, bisnisnya, saudaraku. Akhirnya menikah. Selesai menikah, istrinya bilang begini, saya mau bantu kamu jadi administrasi. Saya mau bantu kamu dalam bisnismu kayak istri saya. Tapi kita hitung-hitungan dulu berapa kamu punya aset, berapa kamu punya utang. Supaya istri tahu. Utangnya berapa, asetnya berapa. Lalu dihitunglah semua utang, semua aset. Saudara tahu apa yang terjadi setelah dihitung? Minus 3 miliar lebih. Artinya apa? Teman saya pengusaha itu bangkrut, saudaraku. Utangnya lebih banyak dari asetnya, dari barangnya. Dia minus 3 miliar lebih. Marah istrinya. Kamu ini kelihatannya, saya lihat waktu pacaran kamu kaya, banyak duitmu, usahamu baik. Ternyata kamu ini pengusaha bangkrut. Minus 3 miliar lebih. Kenapa bisa begitu? Dia marah dengan suaminya, saudaraku, sama teman saya. Teman saya juga mulai barek marah. Iya, saya juga bangkrut karena kamu ambil andil, saya bangkrut. Iya, kenapa saya ambil andil bangkrut? Istrinya bilang begitu. Iya, kau, itu sepatu saya belikan, itu baju saya belikan, tas saya belikan, saya bawa ke liburan, saya bawa ke jalan-jalan, semua saya belikan. Oh, tidak jadi marah istrinya, saudaraku. Makanya ibu-ibu, waktu pacarnya terlalu banyak minta. Tidak jadi marah, tetapi teman saya lanjut kesaksiannya. Pak Beni tahu, saya minus 3 miliar. Tetapi saya tetap berdoa, saya tetap melayani Tuhan, saya tetap ke gereja. Tuhan lakukan mujizat dalam bisnis kami dalam waktu 7 bulan. Saya ulangi lagi, saudaraku, dalam waktu 7 bulan Tuhan lakukan mujizat, saudaraku. Utangnya 3 miliar lebih minusnya, itu bisa ditutupi semua. Hari ini, saudaraku, diekspor sendal sepatu ke negara-negara kulit hitam, saudara. Keren.
Padahal dulu dia bekas sales. Jadi pengusaha, mulai diberkati Tuhan. Makanya saya bilang bagi banyak pengusaha-pengusaha yang ada dimanapun, tetap percaya, tetap andalkan Tuhan. Tuhan sanggup melakukan mujizat di dalam semua bisnis dan pekerjaan kita. Yang ketiga saudaraku, nama Yesus disebutkan juga Bapa yang kekal. Artinya Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhanmu dan Tuhanku itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasihnya kepada kita tidak pernah berubah. Cintanya kepada kita tidak pernah berubah. Kuasanya kepada kita tidak pernah berubah. Mujizatnya kepada kita tidak pernah berubah. Kenapa saya katakan kasihnya, cintanya kepada kita tidak pernah berubah? Iya saudaraku, tidak pernah berubah. Yang berubah itu cintanya suami kita dan cintanya istri kita. Saya mau tanya hari ini saudaraku, siapa di sini yang suami, yang istri tidak pernah mengecewakan istrinya, tidak pernah mengecewakan suaminya? Tolong angkat tangan. Tidak ada, biar pendeta. Biar pendeta, biar kami ini pendeta. Pasti Pak Beni pernah kecewakan istri. Pasti istri saya pernah kecewakan saya. Saya sudah berjumpa dengan 15.000 pendeta saudaraku. Pasti kita pernah mengecewakan pasangan kita. Tetapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan yang saudara sembah tidak pernah mengecewakan kita. Kita yang selalu kecewakan Tuhan. Makanya saya bilang bagi banyak orang Kristen, jangan kecewakan Tuhan, karena dia tidak pernah kecewakan kita. Kalau dia tidak jawab doa kita, bukan karena dia tidak cinta kita, tapi dia mau kita menghadapi proses kehidupan. Amin. Tuhan itu cinta kita. Kuasanya juga tidak pernah berubah. Mujizatnya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Makanya yakinkan umat Tuhan yang sedang sakit hari-hari ini saudaraku, jangan pernah menyerah. Mungkin dokter sudah vonis kau tidak bisa sembuh. Rumah sakit mungkin sudah tolak, kamu tidak bisa sembuh. Tetapi yakinkanlah masih ada mujizat Tuhan yang kita andalkan. Saudara tahu saya punya teman kanker lever saudaraku, stadium 4. Rumah sakit sudah tolak dia. Dokter semua sudah menyerah. Kenapa? Disuruh pulang. Sudah tinggal di rumah saya tunggu kematian. Tidak bisa ditolong saudaraku. Kankernya sudah menyebar. Saudara tahu sebelum kanker, dia punya timbangan itu 80 kilo. Saudaraku pria dewasa. Kena kanker turun 70, 60, 50, terakhir 38 kilo. Bayangkan pria dewasa 38 kilo itu kayak tengkorak hidup sertulang cuma dibungkus kulit. Stres di rumah, stres di tempat tidur, tunggu ajal kematian. Tetapi sementara tunggu ajal kematian, tiba-tiba Tuhan bicara sama dia. Kamu harus mengaku semua dosamu yang diketahui orang dan tidak diketahui orang. Ternyata ini teman banyak dosanya saudaraku. Ada orang tidak banyak tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Kamu harus mengaku. Setiap orang datang besuk dia. Setiap dia berjumpa dengan orang yang datang saudaraku. Dia mengaku. Dulu saya melakukan dosa ini. Saya lakukan dosa itu. Saya lakukan dosa ini. Dia akui semua dosa-dosanya. Dia akui dengan ketulusan karena diperintahkan sama Tuhan. Ketika dia mengakui setiap pelanggaran dan dosa-dosanya. Dan dia minta ampun kepada Tuhan. Apa yang terjadi saudaraku? Hadirat Tuhan turun. Kuasa Tuhan turun. Mujizat mulai terjadi dalam waktu sekejap. Saya ulangi lagi. Dalam waktu sekejap saudaraku. Dia sembuh dari kankernya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sembuh saudaraku. Sembuh sampai hari ini sudah puluhan tahun. 38 kilo naik 40, 50. Sampai hari ini 80 kilo masih sehat. Kankernya puluhan tahun tidak kembali lagi. Artinya aman saudara. Makanya saya bilang bagi banyak orang Kristen tetap andalkan Tuhan. Apapun sakit kita, saudara bilang sama saya, Pak Beni bagaimana kalau mati? Pak Beni bagaimana kalau meninggal? Tidak apa-apa orang Kristen meninggal. Jangan takut dengan kematian. Karena bagi kita orang Kristen, kematian adalah perjumpaan dengan sorga. Kematian itu indah saudaraku. Berubah tubuh kita jadi tubuh kemuliaan. Makanya orang-orang yang pernah mati suri beberapa jam saudaraku. Diangkat, dibawa ke sorga sama Tuhan. Ketika dia dikembalikan ke bumi lagi, hidup lagi. Dia bersaksi saudaraku, tidak mau lagi pulang, mau tetap di sana. Kenapa? Karena di dunia ini penuh dengan penderitaan. Tanya semua orang kaya. Tanya semua pejabat-pejabat saudaraku. Orang kaya, pejabat-pejabat. Tidak ada yang hidupnya terus berjalan di karpet merah. Semua pasti punya cobaan, tantangan, pergumulan, stres.
kita semua. Makanya jangan takut dengan kematian. Jangan takut. Saya sering kali kalau berdoa bagi oma-oma, opa-opa yang sudah putih rambutnya, saudaraku. Saya tidak berdoa dulu tentang mujizat. Karena saya tahu kalau dia sakit itu natural. Saya berdoa kepada Tuhan, cabut roh ketakutan dalam hidupnya. Cabut roh ketakutan. Ketakutan apapun termasuk kematian. Orang kalau tidak tahu takut, saudaraku, enak, tidak stres. Betul? Enak. Yang bikin kita stres, tidak enak perasaan mood kita karena ketakutan, saudaraku. Ketakutan, saya minta cabut, baru saya doakan. Kalau Tuhan mau sembuhkan, ya Tuhan sembuhkan. Karena Tuhan bisa sembuhkan. Kalau Tuhan tidak bisa sembuhkan, dia sembuh karena kematian. Saudara pikir kita ini sakit di dunia ini, begitu ganti tubuh kemuliaan, hilang semua itu sakit penyakit. Orang lumpuh, orang cacat, apa semua berubah, saudaraku, jadi tubuh kemuliaan yang sempurna. Jadi jangan takut dengan kematian. Kematian bagi orang percaya adalah sesuatu yang membahagiakan dalam hidup kita. Yang terakhir. Nama Yesus juga disebutkan Raja Damai. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan damai sejahtera yang sempurna, yang kekal dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang sanggup. Damai di dunia ini sementara, saudaraku. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Tetapi Tuhan memberikan jaminan damai sejahtera yang kekal di sorga nanti. Makanya saya selalu baca, saudaraku, kalau saya lagi stres, lagi galau, saya baca Wahyu pasal 21. Di situ diceritakan tentang Yerusalem yang baru, sorga. 12 pintu gerbangnya besar-besar semua. Dilapisi dengan permata berlian, lantainya emas berlian, saudaraku. Ada sungai mengalir, terangnya diterangi dengan terang Kristus. Ada pohon kehidupan di sana. Tidak ada air mata di sana, tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan di sana. Karena Tuhan yang menjadi raja di sana. Saya baca itu, saudaraku, hati saya tenang. Hati saya bahagia. Tujuan kita ke sana. Kita ini semua ngontrak di dunia. Ada ngontrak 25 tahun, teman saya meninggal ginjal 25 tahun. Ada teman saya 47 tahun serangan jantung meninggal. Kita ngontrak di dunia ini. Tidak ada yang bisa bilang dirinya mau hidup panjang. Tidak ada. Damai sejahtera yang kekal hanya ada di sorga. Di dunia ini tidak kekal, saudaraku. Engkau pergi ke gunung yang indah. Engkau pergi ke danau yang indah. Engkau pergi ke sungai-sungai yang indah, ke laut yang indah. Engkau mungkin merasakan damai, tetapi damainya itu sementara, damainya itu semu, saudaraku. Saya sudah menikmati oleh anugerah Tuhan, kebanyakan gratis dari supplier. Karena anugerah Tuhan kami itu serba banyak gratis, saudaraku. Pergi di Swiss, baru pulang saudara dia pak kutub utara, lingkar kutub utara untuk melihat aurora. Gratis, berapa orang. Kemana-mana gratis. Pergi naik ke gunung yang paling tinggi di Hokkaido. Saudara tahu dia punya ini saljunya itu yang terbaik di dunia bagi saya. Dia kayak kapas, saudaraku. Wih, halus sekali, putih sekali. Saya lihat pemandangan indah sekali. Saya rasakan damai pada waktu itu, tapi sementara. Saya berada nginap di Swiss, di danau. Saudaraku, ada hotel bagus kami nginap. Di samping itu jalanan baru di danau. Saya pergi jalan-jalan di situ, ada tempat duduk. Kami duduk bersama suami istri, pegang-pegang tangannya istri. Sayang, indahnya di, bahagianya di. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu saudara sekalian. Bahagianya sementara. Sementara. Damainya sementara, sejahteranya sementara. Saya pernah pergi saudaraku di salah satu negara kepulauan Maldives. Sebelum pergi saya tahu di situ banyak ikan. Saya bawa pancing 2. Dari Makassar saya bawa pancing 2, saudara. Bawa pancing 2. Sampai di situ, bagusnya ini dia punya apa? Resortnya itu dia punya kamar-kamar hotelnya itu kayak jembatan, baru kayak sirip ikan. Kalau dilihat dari satelit, saudara bisa lihat dari satelit. Wih, begini suruh kamar-kamarnya. Kamar-kamarnya semua besar, punya ruang tamu. Dan setiap kamar punya kolam renang. Bayangkan setelah kolam renang itu, kolam renangnya Bapak di sorga, laut, saudaraku. Itu air sedia, itu ikan di bawah itu. Kita breakfast, saudaraku, di darat. Kita tengok saja di situ tuh ikan banyak sekali, besar-besar, banyak-banyak. Tidak kayak di sini ikannya kecil-kecil Pak Beni. Di situ besar-besar.
Saya mau mancing saudaraku, karena mau pancing tidak ada umpan. Lalu istri saya pesan nasi goreng. Begitu datang nasi gorengnya saya kaget. Ih, kenapa nasi goreng ini keren sekali. Banyak sekali. Kemudian lauknya juga banyak. Weh, saya lihat. Banyak ini berapa harganya. Saya tanya istri saya berapa harganya ini. Berapa ratus ribu papi. Saya bilang ini nasi goreng termahal di dunia. Namanya juga di sana di Maldives saudaraku. Nasi goreng juga. Tapi nasi goreng termahal di dunia. Saya lihat ada satenya, ada dagingnya, ada ayamnya. Kemudian yang saya membuat saya kaget itu ada udangnya, bukan udang kecil. Doan sito orang bilang. Besar udangnya 2 ekor saudaraku. Saya makan dengan istri tidak habis. Lalu timbul akal saya, oh bisa bikin umpan ini saudaraku. Saya potong-potong kecil saudaraku. Saya keluar, ambil pancing. Saya kasih turun pancing. Begitu turun langsung disambar ikan. Dapat lagi. Disambar ikan lagi. Dapat lagi. Wih, saya rasa bahagia. Saya rasa sejahtera. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu saudara. Sementara yang saya rasakan damai dan sejahtera. Pada waktu itu sementara. Bukan berarti saya tidak mengucap syukur bersama dengan istri. Kami mengucap syukur. Tetapi dunia ini sementara semua. Saudara bilang sama saya, Pak Benny, biar sementara kita juga merasakan damai dan sejahtera. Tolong kasih tahu rahasianya. Ada 3 rahasia singkat saya beritahu Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau saudara mau rasakan damai sejahtera di bumi, yang pertama jangan khawatir. Orang Kristen tidak usah khawatir. Serahkan semua masalah kita kepada Tuhan. Anak-anak kita serahkan kepada Tuhan. Suamimu serahkan sama Tuhan. Istrimu serahkan sama Tuhan. Mertuamu juga serahkan sama Tuhan. Banyak umat Tuhan baku bombe dengan mertua. Saya ini paling disayang dengan mertua saudaraku. Puji Tuhan, haleluya 12 kali. Saya paling disayang, paling selalu dibanggakan oleh mertua. Bukan karena saya hebat, karena saya lakukan firman. Bukan karena kita hebat, kita lakukan firman. Kadang-kadang orang mengecewakan kita, kadang-kadang orang bikin kita marah. Lakukan firman, balas kejahatan yang kebaikan. Mertua saya sayang sekali sama saya. Mertua cowok, cewek, sayang sekali sama saya. Bersyukur saudaraku. Makanya itu kita harus taati firman. Kita harus lakukan firman. Jangan khawatir. 95% kekhawatiran yang tidak beralasan tidak terjadi dalam hidup kita. Makanya orang Kristen tidak usah khawatir. Tidak terjadi kekhawatiran yang tidak beralasan. Yang kedua, selalu mengucap syukurlah kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Ada makanan di rumah saudaraku, atau tidak ada makanan enak atau makanan sederhana, bersyukurlah kepada Tuhan. Pak Benny, kita cuma makan tempe kecil, tahu kecil, ikan kecil. Bersyukurlah kepada Tuhan. Banyak orang tidak punya makanan saudaraku. Yang paling penting itu bukan menunya kalau makanan itu. Bagi saya, yang penting selera. Ini 5 senti di leher. Kalau saudara doakan ini 5 senti di leher, saudaraku, kadang-kadang makanan-makanan yang sederhana, murah-murah, itu enak. Istri saya bilang begini, papi ini enak sekali hidupnya. Setiap kali dicoba makanan, dia selalu bilang, enak di. Saudaraku, kenapa? Karena ini, saudaraku 5 senti ini, yang bagian rasa ini diberkati Tuhan. Selalu rasakan enak. Makanya yang paling penting itu selera. Untuk apa? Makanan banyak, makanan mahal di restoran mahal. Saudara diponis dokter tidak bisa makan makanan yang ada goreng-gorengannya, minyaknya. Tidak bisa makan makanan yang ada garamnya, gulanya. Tidak bisa makan makanan yang ada apanya, saudara, penyedap rasanya apa, semua dilarang. Cuma bisa makan apa? Overmok saja. Mau? Bubur putih saja. Ada orang seperti itu kaya, saudara, rumahnya di Singapura. Kaya banyak rumahnya di Makassar. Tetapi divonis dokter tidak bisa makan apapun juga. Ditentukan oleh dokter. Tidak bisa, saudara, dia pergi di restoran, dia pergi di Apple Hills. Tidak ada makanan dia bisa makan. Dan dokter pesan sama dia, kamu kan rusak ginjalmu. Kamu harusnya bisa minum sehari 1 gelas, saudaraku. 250 ml sehari cuma bisa minum 1 gelas. Bayangkan dia kaya sekali. Banyak sekali asetnya, kaya sekali. Tapi divonis dokter tidak bisa makan, tidak bisa minum. Cuma bisa 250 mili sehari minum. Untuk apa kaya? Makanya bersyukurlah engkau kepada Tuhan. Engkau bukan kaya, tidak kaya. Mungkin sederhana, makananmu sederhana, minumanmu sederhana. Tetapi hari ini kau bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Itu adalah berkat anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Makanya bersyukur saja. Yang ketiga, saudaraku, yang paling penting ini sekarang, yang ketiga, kita harus mengampuni.
Saya ini sudah melayani di berapa gereja saudaraku. Berjumpa dengan jemaat Tuhan sampai ke hamba-hamba Tuhan. Banyak orang Kristen tidak mengampuni, termasuk jemaat yang di mimbar ini saudaraku. Pelayang altar dan sampai yang khotbah saudaraku. Banyak tidak melepaskan pengampunan. Jangan simpan kepahitan dalam hidup kita saudaraku. Tuhan bilang begini, kalau kau tidak ampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapakmu juga di sorga tidak mengampuni. Kenapa Tuhan seolah-olah saudaraku marah ketika kita tidak mengampuni? Karena ada efek domino ketika saudara dan saya tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara tahu, tanya orang-orang yang kanker hari-hari ini. Tanya orang-orang yang penyakitnya berat hari-hari ini, yang stroke hari-hari ini saudaraku. Selalu diawali karena kebencian, kepahitan, kemarahan dalam hidupnya. Makanya sakit-sakit terjadi seperti itu. Jangan simpan. Orang salah kepada kita, ampuni. Pak Benny dia jahat sekali sama saya. Dia menipu saya, menghina saya, melakukan hal-hal yang buruk. Saudara pikir saya di mimbar orang tidak lakukan hal-hal yang buruk dalam hidup saya? Saya ditipu dengan teman-teman saya saudaraku. Keluarga kami baiki berpuluh-puluh kali. Satu kali kami tidak baiki saudaraku. Kami dibully habis, diancam habis. Dan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan mengecewakan saudaraku. Maaf, pendeta-pendeta juga banyak tipu-tipu. Saya bilang kalau saya lihat manusia, saya lihat hamba Tuhan, saya tidak mau jadi orang Kristen. Saya mau jadi orang ateis saja, tidak mau ikut Tuhan. Tapi karena saya kenal Tuhan, saya berjumpa dengan Tuhan, hidupku diubahkan. Saudaraku, makanya saya mau melayani Tuhan. Saya tidak mau lihat orang lain. Jadi kalau kita lepaskan berkat kepada siapapun juga, mau teman, mau keluarga, mau hamba Tuhan. Ya, bagian kita itu melakukan perintah Tuhan. Dia mau baik tidak baik itu bukan urusan saya. Dia mau balas kejahatan dengan kejahatan, saudara. Kebaikan dengan kejahatan terserah, bukan urusan saya. Bagian saya selesai saudaraku. Kita lakukan dengan tulus dan murni, upah kita dapat. Itu saja. Pasti banyak orang kecewakan kita. Makanya kembali lagi saudaraku, jangan khawatir. Bersyukur dalam segala hal. Mengampuni orang yang bersalah. Saya minta musik siapkan saudaraku. Saya tutup dengan Yohanes pasal 14 ayat 27. Saudara blokmark ayat ini. Di HP-nya, di garis bawahi, dilingkari, di Alkitabnya. Yohanes 14 ayat 27. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang telah kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya ulangi lagi saudaraku. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita siapkan pujian saudaraku, saat ku berjalan. F. Saat ku berjalan, katakan kasih-Mu, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Dari awal saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Dari awal kita nyanyikan pujian ini, saat ku berjalan, makasih Tuhan. Saat ku berjalan, Katakan kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. keyboard saja dengan lembut. Kau lebih Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. keyboard saja dengan lembut, saudaraku. Keyboard saja dengan lembut. Saya tutup dengan kesaksian. Satu kali saya kedatangan tamu, saudaraku. Ada 2 tamu datang dari Surabaya. Yang pertama teman saya yang sudah lama kenal. Yang kedua teman yang baru, saudaraku. Malam itu saya ajak dia makan. Kami ngobrol-ngobrol, selesai makan. Kami bertiga, saya antar dia untuk kembali ke hotel. Saudara tahu ketika mendekati hotel, saudaraku. Saya mau banting setir masuk ke parkiran depan hotel. Tiba-tiba teman yang baru bilang, Pak Beni, teman yang lama mau konseling, mau cerita tentang kehidupannya. Tidak jadi saya banting setir kanan, saudaraku. Saya jalan terus dengan pelan-pelan. Tiba-tiba teman baru itu cerita orang-orang yang membuat dia pahit dan tidak ke gereja. Dia cerita banyak orang membuat dia kepahitan, marah, saudaraku. Jemaat Tuhan sampai ke hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Dia kepahitan, bertahun-tahun dia tidak berdoa, bertahun-tahun dia tidak ke gereja. Dia kepahitan dengan banyak orang. Dia kecewa dengan banyak orang. Saudara tahu, masih muda 20 tahun lebih. Pabrik sol sepatu, saudaraku. Sol sepatu ini, dia pabriknya. Masih muda. Tapi tragis, saudaraku. Dia harus mengkonsumsi obat tekanan darah setiap hari. Setiap hari harus minum obat tekanan darah. Kalau tidak bisa pecah pembuluh darah, bisa serangan jantung. Baru umur 20 tahun lebih. Belum menikah pada waktu itu saya ketemu. Baru-baru ini menikah, saudara. Dia cerita semua hal-hal yang membuat dia kecewa. Dan balik saya cerita orang-orang yang pernah mengecewakan saya. Mungkin lebih banyak dari dia, saudaraku, yang mengecewakan sama saya cerita. Ketika saya cerita, Tuhan jamah dia di mobil. Ada hadirat Tuhan di mobil, saudaraku. Dia jadi tersentuh dengan kehadiran Tuhan. Kami balik ke hotel. Di depan pintu gerbang hotel itu saya parkir. Saya turun karena kami harus pisah malam itu, saudaraku. Saya jabat tangan 10 teman kami yang lama.
Kemudian yang kedua teman kami yang baru. Begitu saya pegang tangannya saudaraku, dia gemetaran. Dia gemetaran dan dia nangis keras sekali, sedih sekali, dia nangis saudaraku. Lalu dia peluk saya peluk dia. Di depan hotel saudaraku pasti dilihat orang. Tapi tidak ada lagi malu karena ada hadirat Tuhan. Ada Tuhan yang menjamah dia. Lalu saya berdoa kepada dia. Saya berikan pesan-pesan profetik untuk dia. Saya bilang, ampuni orang yang mengecewakan engkau. Kau kembali ke Tuhan. Kesaksian hidupmu akan banyak membawa orang-orang di luar yang sudah tidak ke gereja, yang kecewa terhadap banyak orang Kristen mungkin kepada hamba Tuhan. Untuk mereka kembali ke Tuhan. Hidupmu akan menjadi kesaksian. Engkau cari Tuhan, engkau dipulihkan Tuhan. Selesai saya berdoa malam itu saudaraku. Masuk di hotel saya pergi. Pulang saya cerita sama istri dengan bahagia. Saya bilang, Tuhan jamah satu orang yang sudah bertahun-tahun tidak ke gereja. Apa yang terjadi berapa bulan kemudian teman saya lama datang. Teman baru tidak datang ke Makassar. Di mobil saya tanya teman lama saudaraku. Bagaimana dengan teman yang baru? Apakah sudah ke gereja? Apakah sudah berdoa? Sudah cari Tuhan? Dia bilang, Pak Beni, dia semangat sekali ke gereja berdoa cari Tuhan. Kami pelayanan sama-sama. Bayangkan saudaraku. Saya ini tidak percaya saudaraku. Tidak langsung percaya. Dasar ini mental pikiran pengusaha. Yang terlalu banyak orang ditipu. Orang tidak gampang langsung. Gitu orang bicara sama saya tidak gampang percaya. Saya bilang, ayo video call sekarang. Di mobil itu saya minta dia telepon video call saudaraku. Video call di mobil. Saya lihat dia di HP. Saya tanya dia langsung bagaimana. Iya Pak Beni, saya sudah dipulihkan Tuhan. Saya sudah berdoa, saya sudah bekerja, pelayanan sama teman. Dipulihkan Tuhan bukan karena sayang. Tapi karena menyerahkan hidupnya, menyerahkan semua kepahitannya kepada orang. Dia belajar untuk melepaskan pengampunan. Jangan tinggalkan tempat ini saudaraku. Kalau engkau tidak melepaskan pengampunan, Tuhan juga tidak ampuni kita. Dan orang-orang yang menyakiti kita saudaraku, dia mungkin enjoy di luar, mentertawakan kita. Ayo ampuni orang yang bersalah kepada kita. Saya percaya saudaraku, kalau kita mengalami pemulihan di dalam hidup kita, semua aspek hidup kita, pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita akan dipulihkan Tuhan. Jangan simpan kepahitan, kemarahan sama siapapun juga. Bereskan hari ini saudaraku. Yuk bangkit berdiri saudaraku. Kita nyanyikan pujian ini dan kita berdoa. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang kau lebih, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang katakan hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Musik terus sembah Tuhan. Ambil waktu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ambil waktu, ambil waktu. Minta kekuatan dari Tuhan siang hari ini. Minta kekuatan dari Tuhan saat ini. Tanpa kekuatan Tuhan kita sulit untuk mengampuni. Tetapi saya yakin dan percaya ketika Tuhan melepaskan kekuatannya dalam hidup kita, maka apapun yang menjadi halangan dalam hidup kita untuk kita tidak mengampuni, kita akan bisa mengampuni. Karena Tuhan yang akan memberi kekuatan. Tuhan lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Jesus.
Tuhan. Yesus. Haleluya. Lepaskan, terima kasih Tuhan. Kami belajar mengampuni. Kami lepaskan pengampunan bagi setiap orang bersalah kepada kami. Orang yang mengecewakan kami, orang menipu kami, menghina kami. Kami lepaskan pengampunan Tuhan. Pulihkan umat-Mu, pulihkan umat-Mu, bebaskan umat-Mu. Angkat semua ikatan, angkat semua kutuk di dalam nama Yesus. Kami patahkan kebencian, kami patahkan kemarahan. Dalam nama Yesus kami lepaskan umat-Mu Tuhan. Jesus. Kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau yang terbaik bagi kami Tuhan. 2000 tahun yang lalu Kau sudah buktikan cinta-Mu, kasih-Mu bagi kami. Kau rela memberikan semua di atas kayu salib bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang-orang yang menghina, mengecewakan, menipu, menyakiti hati kami, hari ini terjadi terobosan pembebasan dalam hidup kami Tuhan. Kami melepaskan pengampunan, kami melepaskan pengampunan, kami melepaskan berkat bagi orang-orang yang mengecewakan, melakukan hal-hal yang buruk dalam hidup kami. Berkati mereka, pulihkan mereka, selamatkan mereka Tuhan. Kau Tuhan yang baik, Kau sudah mengampuni kami, menyelamatkan kami. Selamatkan semua. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami cinta Engkau Tuhan lebih dari apapun. Kami mengasihi Engkau lebih dari apapun juga Tuhan. Biar hidup kami jadi terang, dari jadi garam. Dimanapun kami pergi melangkah Tuhan, kami membawa Tuhan berita salib-Mu, berita kasih-Mu bagi setiap orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja di tempat ini, berkati semua jemaat yang sedang bekerja, berkati semua jemaat yang sedang berbisnis, apapun pekerjaan bisnis mereka Tuhan. Tuhan turun tangan, mendatangkan berkat-berkat yang melimpah. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang terikat dilepaskan oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Raya Ginting dan ibu dan anak, semua majelis diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Malaikat Tuhan membakari kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba materaikan doa ini. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, berapa banyak yang diberkati melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Beni. Kami akan percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan menyaksikan persembahan tarian kolaborasi dari bidang kreatif bersama dengan tim Tamborin GUP Makassar. Waktu saya berikan.
Puji nama Tuhan. Saya ingin percaya kita semua diberkati Tuhan. Haleluya. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Saya berikan kesempatan untuk mempersiapkan persembahan yang telah dibawa, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil para kolektan mempersiapkan diri. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, sebelumnya kita akan berdoa. Saya persilakan yang bertugas. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Nanti pada saatnya kami akan memberikan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan memberi dan kami akan memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tempat pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di rinduku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di hidupku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Puji nama Tuhan, terima kasih atas persembahan yang diberikan. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Saya persilakan. Shalom, Jemaat Gereja Utusan Pantai Kosta Makassar. Kami akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja selama sepekan. Kami mengucapkan selamat datang jika ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah minggu ini. Jika saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami senang saudara hadir di sini dan kami menantikan kehadirannya kembali di minggu depan. Disampaikan kepada seluruh majelis bahwa pertemuan dengan gembala akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 5 April pukul 7 malam yang bertempat di Ruko Latanete. Untuk minggu ini, ibadah doa puasa ditiadakan. Latihan musik ibadah raya akan dialihkan pada hari Jumat tanggal 4 April pukul 7 malam yang bertempat di gereja.
Dan untuk minggu ini, ibadah Pro-M juga ditiadakan. Pada hari Sabtu 5 April akan diadakan ibadah GAP pada pukul 7 malam yang bertempat di gereja. Mari anak-anak muda sekalian untuk datang serta bergabung bersama dengan kami. Di minggu depan akan hadir dengan tema yang baru yakni Love. Kiranya di bulan April kita akan terus belajar dan makin diberkati. Untuk itu, hadirilah ibadah Raya Minggu tanggal 6 April pukul 10 pagi di gereja yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari ajak keluarga, teman, saudara hadir untuk memuji, menyembah, serta mendengarkan firman Tuhan bersama. Protect me, now I will live for you. Every day your blessings comes anew, and I know you're always for me. Lalu ibadah sekolah minggu juga akan diadakan pada pukul 10.30 pagi yang bertempat di lantai 3. Ayo anak-anak, jangan lewatkan kesempatan untuk belajar tentang kasih Tuhan dan bersekutu dengan teman-teman di sekolah minggu. Kami mengajak seluruh jemaat umum bergabung dalam Perak, persekutuan antar keluarga. Jika ada jemaat yang ingin bergabung dalam Perak, silakan menghubungi fasilitator di wilayah tertentu. Waktu dan tempat sesuai dengan ketentuan tiap wilayah Perak. Jika ada dari jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan via transfer, silakan ditransfer ke rekening gereja. Dan jika ada jemaat yang rindu menabur untuk diakonia serta gerakan 5K, kotak tersedia di belakang. Lalu, bagi jemaat yang ingin didoakan, kami sediakan formulir doa di atas kotak persembahan 5K, dan dalam kotak perpuluhan kami sisipkan formulir doa. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk seluruh jemaat yang berulang tahun. Umur panjang dan lanjut usia akan ditambahkannya kepadamu dan dibuat berhasil apa yang engkau kerjakan. Himbauan selama acara Happy Family, jemaat dapat membawa perlengkapan seperti baju ganti untuk 2 hari 1 malam, obat jika perlu, selimut, alat mandi, dan jaket. Jemaat dapat berkumpul di gereja pada pukul 7.30. Kami mengucapkan selamat menikmati acara Happy Family dan Tuhan Yesus sertai dan lindungi di perjalanan pulang perginya. Jumat Agung sebagai bukti pemberian Tuhan bagi kita, dan biarlah kita juga dapat memberi bagi sesama kita. Kami dari Pro-M dan GAP akan mengadakan bakti sosial di Panti Asuhan Titipan Kasih pada tanggal 18 April 2025. Kami panitia membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin memberi dalam bentuk pakaian, sembako, ataupun dana dapat menghubungi Saudari Ika ataupun Saudari Michelle. Dan bagi jemaat yang ingin memberi dana via transfer dapat mengirim ke rekening BCA yang tertera. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, coba lihat kiri kananmu, apakah ada sahabat baru? Silakan bagi jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali ibadah di tempat ini mungkin bisa berdiri. Kami akan memberikan sapaan. Oke, tidak ada. Baik, kita akan, ada. Ketua panitia ada penyampaian. Silakan. Shalom jemaat semuanya. Saya mewakili panitia retreat mengucapkan banyak terima kasih buat jemaat yang sudah berpartisipasi mau ikut acara retreat kita tanggal 2 sampai 3 April. Terus mau pengumuman tambahan buat jemaat semuanya yang mungkin mau naik bus,
dari gereja itu harus kumpulnya 7.30 ya. Karena busnya itu berangkat jam 8. Jadi diharapkan jemaat semua datang sebelum jam 8 karena bus tidak tunggu kita, oke? Terus buat jemaat juga yang mau berangkat pakai kendaraan pribadi tapi mau berangkat dari gereja bisa kumpulnya juga jam 7.30. Terus buat jemaat yang mau langsung dari rumah pakai kendaraan pribadi bisa nanti kalau misalnya tidak tahu tempatnya nanti kita share log, panitia share log di grup Big Family atau bisa di chat pribadi saja. Terus buat jemaat jangan lupa bawa perlengkapannya untuk 2 hari 1 malam. Bisa bawa bantal kalau mau, selimut. Ya terserah mau bawa apa. Terus buat jemaat juga yang baru mau mendaftar hari ini, mohon maaf sekali sudah ditutupnya pendaftaran. Sebenarnya pendaftaran sudah ditutup dari tanggal 25. Terus hari ini sudah tidak bisa lagi mendaftar ya jemaat semuanya. Mungkin sekian itu informasi tambahan dari saya. Terima kasih. God bless you. Baik, terima kasih untuk panitia yang begitu semangat. Baik, kita akan tutup ibadah raya kita di pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi kita mau katakan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami Tuhan, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Benar Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kami senantiasa, dan kiranya Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan datang mengucap syukur untuk kami jemaat Tuhan boleh datang beribadah kepadamu. Kami berterima kasih ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Semuanya karena pertolongan Tuhan.
Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Evangelis Beni Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati anak-Mu ini Tuhan, memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan di setiap orang yang hamba-Mu ini temui. Kami akan percaya Tuhan akan memakai secara luar biasa. Minyak baru, urapan yang baru Tuhan curahkan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa yang baik, kami tahu negara ini adalah milik-Mu Tuhan. Setiap bagian sudut dari negara ini adalah milik-Mu Tuhan. Tuhan yang memberkati pemerintahan kami, baik pemerintahan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Tuhan yang memberkati sistem pemerintahan yang telah berjalan. Berikan roh yang takut akan Tuhan. Biar setiap kasus-kasus yang melanda bangsa kami boleh terselesaikan dengan baik dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan yang berdoa dan berbakti di hari ini Tuhan. Biar Tuhan yang menjaga, melindungi, dan biarlah misi Tuhan boleh berjalan dengan baik di bangsa ini bahkan di kota Makassar. Kami berdoa untuk kota Makassar, Tuhan berkati mulai dari Bapak Wali Kota sampai ke staf jajarannya, bahkan sampai tingkat RT dan RW. Tuhan yang memberkati, melindungi semua warga negara yang ada di kota Makassar ini. Jauhkan dari mara bahaya kecelakaan, jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari bencana alam. Tuhan yang memagari melalui malaikat-malaikatmu di setiap sudut kota ini. Terima kasih Tuhan. Kami rindu berdoa juga untuk gereja ini Tuhan, untuk semua pengurus-pengurus yang ada, mulai dari Bapak Gembala sekeluarga, staf full timer, pengerja, untuk setiap ketua-ketua komisi, bahkan para majelis, bahkan semua yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun di minggu yang berjalan ini Tuhan berkati, berikan umur panjang. Biarlah Tuhan boleh menyertai apapun cita-cita dan harapannya Tuhan yang berkehendak di dalam kehidupannya. Bagi jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Ini kehidupan kami Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan oleh hidupmu. Haleluya. Amin. Puji syukur kami naikkan kepadamu, ya Tuhanku. Karya-Mu agung, kasih-Mu kekal. Hidup kami dalam tangan-Mu. Pujian, hormat, kemuliaan hanyalah bagi nama-Mu. Terpujilah Kau Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.